Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Semoga kalian semua yang menyaksikan channel ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Di video kali ini kita akan kembali membahas weton yang ditakuti oleh Raja Jin. Bangsa jin adalah makhluk halus ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Mereka diciptakan dari nyala api dan hidup berpasangan serta beranak pinak seperti halnya manusia. Mereka juga bekerja dan hidup bermasyarakat. Mereka ada yang menjadi rakyat jelata dan ada juga yang menjadi penguasa di alamnya. Mereka ini juga memiliki yang namanya pemerintahan seperti di kehidupan manusia. Makhluk jin ini bisa lahir dan juga bisa mati seperti manusia. Hanya saja mungkin mereka memiliki perbandingan umur yang cukup jauh dengan umur manusia. Jika di alam manusia setahun, tapi di alam jin hanya mungkin beberapa bulan saja ataupun bahkan beberapa hari saja. Komunitas di alam jin ini juga ada agama. Mereka ada yang muslim dan ada juga yang kafir ataupun tidak mempunyai agama. Jin muslim adalah jin yang taat menjalankan kewajiban agama Islam, sedangkan jin kafir sendiri adalah jin yang mengabaikan segala kewajiban perintah agama Islam. Antara jin muslim dan jin kafir memiliki perbedaan ataupun ciri-ciri berbeda dari segi penampilan maupun kebiasaan di alamnya. Jin muslim ini selalu berpenampilan rapih dan bersih, sementara jin kafir itu selalu berpenampilan acak-acakan dan juga kotor serta bau. Jin muslim sendiri suka mengenakan pakaian lengkap, sedangkan jin kafir ini suka menggunakan pakaian hanya sepotong saja. Misalkan saja jika hanya memakai sendal, jin kafir hanya kaki sebelah saja yang menggunakan sendal, sementara kaki yang satunya tidak mengenakan sendal sama sekali ataupun alas apapun. Selain itu juga jin kafir suka membuka auratnya, sedangkan jin muslim itu selalu menutupi auratnya, sama seperti halnya di dunia manusia. Jin muslim sendiri tidak mau menampakkan diri kepada manusia, dan jika hendak menemui manusia, ia akan masuk ke dalam mimpi dengan wujud wanita cantik jelita ataupun pria tampan serta bau yang sangat wangi, sehingga manusia sendiri yang melihatnya tidak merasa takut bahkan senang. Sedangkan jin kafir sendiri suka menampakkan diri kepada manusia dengan wujud yang jelek ataupun seram serta dengan mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Selain itu juga jin kafir ini suka menampakkan diri dengan wujud yang berbagai macam, contohnya seperti binatang, siluman ataupun bahkan seperti monster yang sangat menakutkan. Jin muslim suka berbuat baik dan suka menolong bangsa manusia, sedangkan jin kafir sendiri suka berbuat jahat dan suka menjahili manusia. Jin muslim ini suka sekali tinggal di rumah orang-orang yang taat menjalankan perintah agama dan mereka selalu menjadi makmum jika si tuan rumah ini sedang melakukan sholat. Sedangkan jin kafir ini suka tinggal di tempat-tempat yang dijadikan sarang maksiat ataupun tempat-tempat yang dipenuhi oleh najis, dan mereka suka sekali sangat mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ibadah ataupun melakukan sholat lainnya. Jin muslim ini suka beristirahat di tempat-tempat yang bersih seperti masjid, musola, dan tempat ibadah lainnya. Sedangkan jin kafir sendiri suka tinggal di tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, toilet, dan bahkan mereka sendiri suka masuk ke dalam spiteng. Jin muslim ini selalu senang jika mendengar suara azan dan segera mengambil air wudhu untuk ikut melaksanakan sholat berjamaah. Sedangkan jin kafir sendiri sangat benci mendengar suara azan dan mereka akan bersembunyi di dalam toilet setiap kali suara azan dikumandangkan. Jin muslim ini sangat senang jika mendengar tuan rumahnya sedang mengaji. Namun mereka akan pergi meninggalkan rumah sambil menangis terseduh-seduh jika tuan rumahnya itu meninggalkan sholat dan tidak pernah lagi membaca ayat-ayat suci Al-Quran lagi. Sedangkan jin kafir sendiri ini sangat senang jika ada orang yang meninggalkan sholat dan juga ibadah lainnya. Karena itulah tugas jin kafir untuk menghasut orang-orang agar menjauhi Tuhannya. Oleh karena itu jin kafir ini suka merasuk ke dalam pikiran manusia untuk mengganggu keimanan seseorang. Namun manusia tersebut tidak merasa digoda oleh jin kafir karena manusia tidak bisa melihat jin kafir secara nyata. Jin muslim dan jin kafir hidup dalam satu alam. Hanya saja mungkin mereka memiliki karakter ataupun sebuah perilaku dan kebiasaan yang berbeda seperti layaknya di kehidupan manusia. Dan siapa sangka ternyata di antara 35 weton primbon Jawa terdapat 6 weton yang paling ditakuti oleh Raja Jin dan makhluk gaib. Jangan coba-coba dengan weton ini. Weton sendiri diambil dari bahasa Jawa, yakni wetu yang memiliki arti keluar ataupun lahir.
sebagai hari kelahiran seseorang menurut penanggalan ataupun kalender Jawa. Dari weton ini bisa disaksikan karakter ataupun sifat seseorang. Ada beberapa 5 faktor di kehidupan manusia, yaitu kebahagiaan, religius, kemakmuran, kesehatan, dan juga perkembangan kualitas dalam diri. Dalam penglihatan masyarakat Jawa, manusia lahir dengan membawa potensi energinya masing-masing. Dan berikut ini adalah 6 weton yang paling ditakuti dan dihormati beberapa golongan bangsa jin termasuk Raja Jin sebagai makhluk halus. Yang pertama ada Minggu Pahing. Weton pertama kali yang benar-benar dihormati oleh beberapa bangsa jin dan sebangsa makhluk halus ialah Minggu Pahing. Minggu Pahing sendiri memiliki talenta tersembunyi, memiliki yang namanya individu yang kuat dan berpikiran yang luas. Minggu memiliki pengertian telaten, berdikari, berwibawa, dan pasaran Pahing sendiri memiliki yang namanya pengertian selalu ingin memiliki barang ataupun sesuatu. Mempunyai sebuah keseriusan dan penuh perhitungan untuk yang namanya memperoleh untung. Suka membantu orang lain, berdikari, kuat meredam lapar. Dan juga weton ini sangat sekali menyenangi yang namanya kebersihan. Tetapi banyak sekali lawannya apabila tersinggung akan sangat mengerikan kemarahannya. Weton Minggu Pahing ini sendiri memiliki karakter yang sangat kejam dan congkak, hingga banyak sekali orang yang memusuhi dirinya. Memiliki sangwara atau pandangan jagur ataupun harimau yang memiliki pengertian galak, siaga, lentur, dan sangat kuat. Karakternya yang selalu siaga inilah mungkin yang membuat sebangsa makhluk halus ataupun bangsa jin cukup enggan dan tidak ingin merapat ke weton ini. Ditambah dengan karakter pemaafnya, suka membantu dan juga berhati mulia. Hal inilah mungkin yang membuat makhluk halus, bahkan juga Raja Jin sekalinya sangat malas untuk memikat ataupun bahkan mendekati mereka yang punya weton Minggu Pahing karena kebersihan hatinya. Dan yang kedua ada Minggu Kliwon. Weton kedua yakni Minggu Kliwon. Personalitasnya pendiam, peka, dan sering sekali membuat orang jadi ingin tahu. Memiliki yang namanya tekad yang paling keras, tegas, pintar bergaul, dan juga pintar dalam berbicara kepada orang lain. Minggu sendiri memiliki pengertian telaten, berdikari, berwibawa, sedangkan pasaran Kliwon sendiri memiliki pengertian pintar berbicara, berkawan, periang, berambisi, urakan, dan kurang dapat untuk membalasnya. Tetapi setia pada janjinya. Weton Minggu Kliwon ini memiliki sangwara atau pandangan kerangan ataupun matahari yang memiliki arti pengertian, sanggup untuk menjaga, karena banyak rezekinya dan sanggup untuk menyinari dengan pandangannya. Dan yang paling luas adalah memiliki perasaan lakuning lintang, yaitu kerap berasa kesepian, suka dengan menyendiri, introvert, memiliki sifat seperti seorang pertapa. Dia tidak suka di dalam hal keramaian. Hal inilah mungkin yang membuat beberapa makhluk gaib malas untuk mendekati, bahkan juga takut pada weton ini, ditambah dengan wibawa yang dibawa sejak dia dilahirkan. Jangankan makhluk gaib, bangsa manusia pun juga akan enggan dan sangat hormat dengan yang mempunyai weton ini. Dan yang ketiga ada Senin Wage. Mereka yang memiliki kelahiran Senin Wage sering dijadikan tempat untuk curahan hati. Karakternya yang jujur dan menjadi pendengar yang bagus. Hal inilah mungkin yang menjadikan weton ini benar-benar pas untuk menjadi seseorang diplomat. Memiliki rakam sanggar waringin yang memiliki pengertian teduh hatinya, suka dalam memberi perlindungan ke orang lain. Sikap inilah yang membuat kemampuan energi alami dari weton ini tercipta dengan sendirinya untuk melindungi dirinya dari masalah gaib, bahkan juga Raja Jin sekalipun. Cuman malas dalam cari nafkah dan perlu ditolong oleh seseorang. Memiliki hati yang kaku, tidak dapat berpikir panjang, kerap gelap pikiran. Senin Kliwon. Mereka yang terlahir di Senin Kliwon ini benar-benar merupakan seseorang yang bertanggung jawab pada keluarga. Ikhlas berkorban untuk keluarga dan menjaga nama baik tempat di mana ia dilahirkan. Di samping itu juga memiliki yang namanya hati yang gampang tersinggung dan sulit sekali untuk menenteramkan diri bila ada sesuatu hal ataupun suatu persoalan di dalam hidupnya. Dalam kitab Primbon Jawa, weton ini mempunyai karakter yang baik hati dan tidak suka untuk menendam pribadi. Memiliki talenta yang pintar berkata-kata dapat membuat seseorang menghargai karakter keramahan dan kesopanannya. Hal inilah yang membuatnya itu dihormati dari kelompok manusia dan kelompok golongan bangsa jin sekalipun. Senin memiliki pengertian seperti selalu berbeda, cantik, dan banyak memperoleh simpati.
Sedangkan pasaran Waginya itu memiliki yang namanya watak yang memikat, arogan, setia, dan juga penurut. Cuman malas dalam cari nafkah dan perlu ditolong oleh seseorang. Memiliki hati yang kaku, tidak dapat berpikir panjang, kerap gelap pikiran. Senin sendiri memiliki pemahaman seperti selalu berbeda, cantik, dan banyak sekali memperoleh simpati. Sedangkan pasaran Kliwonnya itu memiliki yang namanya watak dan karakter setia pada janji dan banyak selamat dari doa yang selalu dipanjatkannya dan selalu terkabulkan. Dengan parasan kembang yang dipunyai, weton ini memiliki yang namanya daya tarik ataupun pesona, daya magnet pada lawan jenis, baik bangsa jin ataupun bangsa manusia. Dan yang kelima ada Senin Pahing. Orang yang lahir di hari Senin Pahing memiliki opini yang tegas, tidak gampang dipengaruhi, dan tidak gampang mempercayai seseorang. Weton Senin Pahing sendiri memiliki karakter pekerja keras, tidak suka foya-foya, dan memiliki harapan yang tinggi sekali. Memiliki tipe yang perasa, jujur, dan juga mempunyai belas kasih yang tinggi. Hari Senin sendiri memiliki watak yang aktif, selalu dapat diikuti, arah peralihan, cantik, dan banyak memperoleh simpati. Dan pada pasaran Pahing memiliki watak yang bernafsu untuk memiliki sesuatu. Dalam hal pekerjaan juga, weton ini benar-benar ataupun sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil, untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Hal inilah mungkin yang membuat beberapa makhluk gaib sekalipun, bahkan juga Raja Jin juga malas untuk mendekati weton kelahiran ini. Dan yang terakhir yang keenam ada Kamis Pahing. Weton Kamis Pahing sendiri mempunyai salah satu weton yang paling suka berdiskusi dan berasa paling mengetahui dalam segala hal apapun. Weton ini juga memiliki yang namanya otak yang paling cerdas, mempunyai semangat dan cita-cita yang sangat tinggi, mengasihi keluarga, dan sangat benar-benar suka menolong siapa saja. Kebaikan inilah mungkin yang membuat beberapa manusia, bahkan juga golongan bangsa jin ataupun makhluk halus lainnya enggan pada weton ini. Karena karakternya yang suka menolong orang lain, sedangkan hari Kamis memiliki watak yang paling menyeramkan dan pasaran Pahing memiliki watak karakter yang ingin selalu memiliki apapun. Keseriusannya itu penuh perhitungan untuk memperoleh untung. Weton ini memiliki yang namanya talenta kepemimpinan dan nantinya akan mendapat kekuasaan. Sanggup untuk memberi dengan penuh rasa ikhlas dan merupakan perayu yang paling ulung. Dengan parasan lakuning lintang bumi yang dipunyai membuat weton ini sanggup untuk melindungi orang lain, mengasuh dan mengalah juga. Hal inilah yang membuat beberapa Raja Jin dan sekutunya hormat pada weton Kamis Pahing ini. Itulah 6 weton yang paling dihormati dan ditakuti oleh beberapa makhluk halus dan sebangsanya. Bahkan juga manusia akan malas untuk menyakiti karena kebaikan hati dan ketulusannya. Sanggup membuat hati semuanya orang jadi kasihan dan tunduk kepada orang yang lahir pada weton-weton tadi. Demikianlah video pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan jika benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya, salam satu tanah air. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.